Bayu, seorang siswa SMA sederhana, ditilang di tengah jalan oleh seorang polisi lalu lintas karena mengendarai motor tua yang sudah tidak layak. Meski sopan dan menjelaskan bahwa ia mengantar ibunya yang sakit, polisi tersebut tetap memarahinya di depan umum. Tanpa disadari, kejadian itu direkam dan viral di media sosial. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Raya Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak. Dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh emosi dan kejutan tak terduga. Hari itu, langit menggantung mendung tipis, seperti menyimpan rintik yang belum jadi turun. Kota kecil di Jawa itu mulai menggeliat perlahan. Di jalan utama yang membelah kawasan pasar, kantor kecamatan, dan sekolah-sekolah negeri, kendaraan lalu lalang silih berganti. Deru mesin dan klakson bercampur riuh anak-anak sekolah yang bersepeda atau berjalan kaki, tergesa-gesa agar tidak terlambat. Di antara keramaian itu, melaju perlahan sebuah motor tua berwarna abu-abu pudar, seperti hidup segan. Mati Takma. Suara knalpotnya terdengar kasar, bergetar setiap kali gas diputar. Di atasnya, duduk seorang remaja laki-laki dengan seragam SMA yang rapi meski warnanya tak lagi secerah baru. Helm di kepalanya tampak sudah retak di bagian samping tali penggitnya, bahkan harus ditarik keras agar bisa mengunci. Namanya Bayu. Umurnya baru 17 tahun, dudak di kelas 2 SMA negeri di kota itu. Ia bukan tipe siswa yang menonjol, tak populer, tak juga pembuat masalah. Tapi ia dikenal guru sebagai anak yang rajin, sopan, dan selalu datang lebih awal dari teman-temannya. Rumahnya terletak di pinggiran kota, sebuah bangunan sederhana berdinding papan yang mulai lapuk di bagian belakang. Sehari-hari ia tinggal bersama ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan. Sementara kakak laki-lakinya, Arya, adalah seorang tentara aktif yang sedang bertugas jauh di luar pulau. Komunikasi mereka hanya lewat pesan singkat atau telepon sesekali. Saat sinyal memungkinkan, motor itu satu-satunya kendaraan keluarga mereka. Dulunya adalah motor milik ayah mereka yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, motor itu jadi warisan dan pengingat. Bayu merawatnya sebaik mungkin meski kondisinya kian menua. Setiap minggu, dia sempatkan bersihkan sendiri dengan air sabun dan kain lap bekas. Tapi beberapa kerusakan sudah tak bisa ditutupi. Knalpot bokor, lampu rem sering mati hidup sendiri, dan STNK-nya belum diperpanjang karena biaya sekolah ibunya masih jadi prioritas. Pagi itu, Bayu berangkat sedikit lebih pagi dari biasanya. Ia berencana mampir ke apotek untuk membeli obat ibunya yang belakangan sering batuk dan sesak napas saat malam. Dengan saku celana berisi uang receh hasil jualan keripik buatan ibunya ke warung-warung, ia menyalakan motor dan melaju. Jalanan belum terlalu padat saat ia menyusuri tikungan dekat taman kota. Tapi saat sampai di perempatan lampu merah dekat kantor polisi, sebuah peluit nyaring terdengar disertai isyarat tangan yang membuatnya langsung berhenti. "Berhenti dulu, Dik." Suara itu datang dari seorang polisi lalu lintas berseragam lengkap. Badannya besar, perutnya sedikit membuncit, dan wajahnya terlihat kaku. Bayu menepikan motor, menurunkan standar samping, dan membuka helmnya perlahan. "Iya, Pak, ada apa ya?" tanyanya sopan. Polisi itu menatap motornya dari atas sampai bawah. Ia memicingkan mata ke arah knalpot yang mengeluarkan asap tipis. Tangannya kemudian mengambil buku tilang dari saku rompi. "Motor ini kenapa ya?" "Knalpot berisik, lampu rem mati, plat nomornya setengah lepas. STNK-nya masih berlaku nggak?" Bayu mengangguk pelan, lalu mengeluarkan STNK dari dompet kain kecil yang tergantung di lehernya. "Ini, Pak, tapi memang sudah lewat sebulan. Saya belum sempat." Polisi itu belakangan diketahui bernama Pak Darto Mendengus Pendek. Ia mencatat sesuatu di bukunya sambil terus menggeleng-geleng. "Helm kamu juga bukan SNI. Retak pula. Kamu tahu nggak bahwa kendaraan di jalan umum itu ada aturannya?" Bayu mengangguk. "Iya, Pak. Saya tahu, cuma ini motor satu-satunya di rumah. Saya pakai buat ke sekolah sama antar ibu ke puskesmas. Uangnya belum cukup buat servis sama perpanjang STNK." Pak Darto memutar bola matanya. Ia menatap Bayu seperti menatap pengendara nakal yang cari alasan. Alasan klasik, kalau belum mampu, jangan maksa bawa motor ke jalan umum. "Ini jalan raya, bukan bengkel umum," ucapnya tajam sambil merobek kertas tilang dan menyerahkannya ke Bayu. Bayu menerimanya dengan tangan gemetar, bukan karena marah, tapi karena beberapa pengendara lain mulai melambatkan motor mereka, melirik ke arah Bayu yang berdiri sendirian di tepi jalan. Beberapa bahkan terdengar berbisik, entah menyindir, entah kasihan Bayu menandok, membenarkan tasnya dan memasukkan surat tilang ke saku. Ia tidak membantah,
Tidak juga membela diri lagi. Suara motor tua yang baru saja ia matikan terasa jauh lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Pak Darto belum selesai. Ia berjalan mengelilingi motor itu, lalu mengusap bodinya dengan jari, seolah ingin menegaskan betapa parahnya kondisi kendaraan itu. Ini motor Dik, kalau dicek sama bengkel resmi, bisa-bisa diminta pensiun. Kamu tahu risiko naik motor begini? Bisa meledak, bisa bikin kecelakaan. Kalau kamu celaka gimana? Kalau orang lain ikut celaka gara-gara rem kamu nggak nyala, siapa tanggung jawab? Bayu menahan napas. Kalimat itu benar, tapi di dalam kepalanya, ia hanya mendengar satu suara. Suara ibunya yang tadi pagi batuk keras sambil menyuruhnya cepat berangkat sekolah. Ia ingin menjelaskan lebih dalam, tapi di matanya, Pak Darto sudah menilai dari awal. Dari helm retak, dari motor tua, dari seragam SMA yang kusam, tidak ada tempat untuk pemakluman. Beberapa orang mulai memotret dan merekam dari jauh. Seorang pedagang gorengan bahkan terlihat mengganggenggu kecil. Seperti ingin bilang, "Anak, ini nggak salah, cuma nasibnya aja yang kurang mujur." Setelah selesai menulis, Pak Darto memberi oba-oba agar Bayu pergi. Tanpa kata, Bayu kembali mengenakan helmnya, menyalakan motor, dan melaju pelan di antara kendaraan lain yang kini terasa seperti mengawasinya. Di kaca spion kecil, ia sempat melihat Pak Darto masih berdiri dengan tangan di pinggang, menatap ke arah lain. Mungkin sudah lupa dengan wajah Bayu, atau mungkin memang tak peduli sejak awal. Bayu tidak langsung ke sekolah. Ia memutar arah ke apotek dulu. Di dalam tasnya masih ada sisa uang Rp12.000. Cukup untuk membeli obat batuk biasa. Sambil menunggu di antrean, ia duduk di bangku plastik, menatap lembar surat tilang yang kini terasa seperti beban tambahan yang tidak ia sanggupi. Bayu bukan anak manja. Sejak kecil dia sudah terbiasa membantu ibunya berjualan. Tapi Harriet, entah kenapa, hatinya seperti diremukkan oleh kenyataan bahwa kadang, di mata orang lain, nilai manusia bisa ditentukan oleh kondisi motornya. Saat keluar dari apotek, hujan rintik mulai turun. Jalanan jadi licin. Bayu menarik napas panjang, menyalakan motor tua itu lagi, dan melaju pelan ke sekolah. Tapi di dalam dadanya, perasaan terhina masih tertinggal bersama tanya yang tak bisa ia ucapkan. Apakah jadi orang miskin harus selalu dianggap salah? Dan tanpa sepengetahuan Bayu, video pendek tentang dirinya yang ditilang kini mulai dibagikan ratusan kali di media sosial. Sebuah kisah kecil yang akan membesar dalam hitungan jam dan mengubah hidupnya selamanya. Hujan belum benar-benar turun saat itu. Hanya rintik kecil membasahi aspal dan menimbulkan bayangan samar di bawah lampu jalan yang mulai meredup. Suasana di sekitar perempatan sedikit lengang setelah kejadian. Tadi, para pengendara sudah kembali melaju, sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun, satu orang masih diam di tempat, duduk di kursi plastik reyot sambil menatap layar ponsel bututnya. Namanya Pak Udin, seorang pedagang kaki lima yang sehari-hari menjual gorengan di pinggir jalan itu. Usianya hampir 50, tapi matanya masih jeli melihat sesuatu yang menurutnya tak biasa. Sejak tadi, ia menyaksikan perdebatan satu arah antara Bayu dan Pak Darto. Ia melihat bagaimana Bayu menunduk, mendengarkan, menjawab pelan dan tidak, sekalipun membentak balik. Itu yang membuat hatinya tersentuh. Ia tahu, banyak remaja yang temperamen, apalagi kalau sudah merasa dipermalukan di depan umum. Tapi Bayu berbeda. Anak itu seperti menahan segalanya dalam diam. Maka, entah dorongan dari mana, Pak Udin mengeluarkan ponselnya dan merekam diam-diam. Bukan untuk mencari sensasi, bukan juga untuk menjatuhkan siapapun. Ia hanya ingin menyimpan bukti kecil dari apa yang ia rasa sebagai ketidakadilan yang nyata. Setelah Bayu pergi, Pak Udin kembali ke gerobaknya. Ia simpan videonya. Tak langsung, tapi saat waktu zuhur tiba dan pembeli sepi, ia buka ponselnya lagi. Ia tonton ulang rekamannya. Dalam video berdurasi tak sampai 2 menit itu, tampak jelas, Bayu berdiri sambil menunduk, sesekali bicara pelan, lalu menerima surat tilang dengan tangan gemetar. Di latar belakang terdengar suara Pak Darto yang keras, menegur dan menyindir. Pak Udin berpikir lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mengunggah video itu ke akun media sosial miliknya, yang jarang digunakan. Ia beri caption singkat, "Anak, sekolah ditilang gara-gara motor tua." Padahal dia sopan banget. Semoga ada yang bantu. Beberapa jam berlalu. Pak Udin sendiri tak terlalu paham soal algoritma, trending, atau viral. Tapi saat menjelang sore, notifikasi di ponselnya terus berdentang. Komentar masuk, pesan pribadi berdatangan, bahkan akun-akun besar mulai membagikan ulang videonya. Caption pun berganti-ganti, ada yang menambahkan emoji sedih, ada yang menyisipkan kalimat geram, ada juga yang langsung menyalahkan polisi. Komentar demi komentar mulai membanjiri unggahan itu.
Anaknya sopan banget. Polisi itu kok galak banget sih? Lihat tuh, motornya aja jelas-jelas buat sekolah. Kenapa harus dimaki? Kadang yang begini bikin citra polisi jadi buruk. Ada yang tahu anak ini siapa? Mau bantuin kalau bisa. Salut buat anak muda yang tetap sabar meski dipermalukan. Netizen seolah berlomba-lomba menunjukkan simpati. Beberapa bahkan menyelidiki sekolah mana yang mungkin Bayu datangi. Sebagian lain mencoba menelusuri plat nomor motornya, memeriksa rekaman latar belakang untuk mencari tahu lokasi kejadian. Dunia maya bekerja lebih cepat dari bayangan siapapun. Dalam waktu tak sampai 12 jam, video itu sudah ditonton ratusan ribu kali, masuk di beranda berbagai platform, dan dibicarakan di grup-grup percakapan di antara para penonton itu. Ada satu orang yang langsung mengenali wajah dalam video tersebut. Seorang pria muda dengan wajah tegas, berseragam loreng lengkap, sedang duduk di dalam barak militer di daerah pedalaman Kalimantan. Namanya Arya. Di dadanya tertera pangkat Serda. Ia bukan pengguna aktif media sosial, tapi video itu dikirim oleh salah satu temannya yang tahu hubungan mereka. "Ini adik lo bukan?" tulis pesan pendek itu. Arya membuka video itu. Butuh waktu kurang dari 1 menit baginya untuk membenarkan. Itu memang Bayu. Posturnya, gaya bicaranya, bahkan motor tua itu. Ia tahu banner itu motor almarhum ayah mereka. Arya mengulang video itu beberapa kali. Setiap kali dadanya semakin sesak. Ia melihat adiknya berdiri sendirian, ditatap seperti pesakitan, disudutkan hanya karena kendaraannya sudah usang. Ia tahu betul Bayu tidak akan melawan. Ia tahu battle, adiknya terlalu sopan untuk membalas dengan suara tinggi. Tapi justru itulah yang membuat Arya menggertakkan rahangnya. Dalam pikirannya, harga diri adiknya sedang diinjak-injak di depan umum, dan terekam pula. Ia tidak langsung meledak. Arya adalah tentara. Ia dilatih untuk berpikir dingin sebelum bertindak. Tapi rasa panas di dalam dadanya tidak bisa ia abaikan. Dengan tangan yang tetap gemetar, ia menghubungi komandannya dan mengajukan cuti mendadak. Alasannya jelas, urusan keluarga darurat. Komandan yang mengenal pribadi Arya dengan baik tak banyak bertanya. Hanya mengangguk dan menyetujui. Dalam waktu 2 jam, Arya sudah berkemas, menumpang mobil logistik yang hendak kembali ke kota, dan dari sana naik pesawat menuju kota tempat keluarganya tinggal. Selama perjalanan, Arya tidak berhenti memikirkan wajah Bayu dalam video itu. Ia ingat bagaimana dulu ia berjanji pada ayah mereka sebelum wafat, bahwa ia akan menjaga ibu dan adiknya sebaik mungkin. Ia ingat masa kecil mereka yang penuh kekurangan. Bagaimana mereka harus berbagi satu nasi bungkus saat ayah pulang tanpa uang, dan kini, saat ia sedang bertugas demi negara, adiknya justru dihina karena motor peninggalan sang ayah yang dulu ia jaga dengan penuh cinta. Hati Arya berkecamuk, marah, kecewa, dan sedih jadi satu. Sementara itu, di rumah, Bayu belum tahu apa-apa. Ia baru pulang dari sekolah dan langsung membantu ibunya menyiapkan makanan. Meski wajahnya masih menyimpan bekas muram, ia tidak bercerita banyak. Ia hanya mengatakan, "Tadi ditilang, Bu, tapi nggak apa-apa. Nanti saya beresin." Ibunya sempat kaget, tapi tak ingin menambah beban. Mereka makan malam seperti biasa, dalam keheningan yang lebih berat dari biasanya. Tengah malam, saat Bayu sudah tertidur, suara motor berhenti di depan rumah. Ibu Bayu yang masih terjaga membuka pintu perlahan. Di sana berdiri seorang pria berseragam loreng dengan wajah lelah, namun penuh tekad. "Arya," suara ibunya bergetar. Arya mengangguk pelan, lalu memeluk ibunya erat-erat. Dalam diam, ia memandang ke arah kamar tempat adiknya tidur. Di matanya, terpantul semangat seorang kakak yang siap melakukan apapun untuk membela kehormatan keluarganya. Tapi tidak dengan amarah, melainkan dengan ketegasan dan hati yang lapang. Dan esok paginya, ada yang akan berubah di kota kecil itu. Sebuah pertemuan diam-diam di pos polisi, yang akan menjadi pelajaran besar bagi siapapun yang menilai orang lain hanya dari tampilan luarnya. Pagi itu suasana di pos lalu lintas cukup tenang. Langit masih berwarna abu tipis, belum terlalu terik, dan lalu lintas belum padat. Udara masih terasa sejuk, suara burung terdengar dari pohon besar di dekat pos jaga, dan aroma khas pagi bercampur debu jalanan menjadi latar keseharian yang biasa. Pak Darto berdiri di sisi trotoar sambil mengamati kendaraan yang lewat. Tank menyilangkan buku tilang dan senter kecil di depan rompi oranyenya. Sesekali menyapa pengendara yang lewat dengan anggukan singkat. Ia sudah bertahan-tahan bertugas di sana, dan hari-hari seperti ini bukan hal baru baginya. Pikirannya masih sibuk memikirkan rencana mengganti wiper mobil tuanya yang sudah rusak. Sampai suara ban menggesek aspal kasar menarik perhatiannya. Sebuah mobil jeep hitam berhenti perlahan di depan pos. Tidak biasa. Mobil seperti itu jarang terlihat di daerah mereka. Apalagi berhenti tepat di depan pos jaga. Kaca mobil turun,
dan dari dalamnya tampak wajah seorang pria muda dengan raut tegas, mata tajam, dan rahang kokoh. Ia mengenakan seragam TNI lengkap, bercorak loreng dengan lencana di dada kiri. Pintu terbuka, dan pria itu turun dengan langkah mantap, gerak tubuhnya tegap dan terlatih. Pak Darto yang semula bersandar santai langsung berdiri tegak, refleks meluruskan posisi tubuhnya. Matanya langsung menangkap pangkat di dada pria itu. "Serda, selamat pagi Pak Tentara. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan sopan, mencoba menunjukkan sikap profesional tanpa kehilangan wibawa. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memandang Pak Darto sebentar, lalu tersenyum kecil. Namun nada suaranya terdengar sangat terkontrol. "Bapak yang kemarin menilang anak SMA naik motor tua?" Pak Darto agak terkejut. Pertanyaan itu cukup spesifik. Ia menggarniat, mencoba mengingat-ingat kejadian yang dimaksud. Tidak butuh waktu lama sampai wajah anak laki-laki berseragam SMA dan motor tua itu muncul. Ia mengangguk perlahan. "Betul Pak, ada pelanggaran ringan, tapi saya tidak datang untuk marah. Saya cuma ingin bicara sebentar." Sebagai kakak dari anak itu, potong pria itu sebelum penjelasan selesai. Pak Darto terdiam. Ada jeda hening beberapa detik yang membuat udara pagi mendadak terasa berat. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Di satu sisi, ia yakin prosedur yang ia lakukan kemarin sudah sesuai. Pelanggaran tetap pelanggaran, tidak peduli siapa yang melakukan. Tapi di sisi lain, nada bicara pria di depannya membawa tekanan yang tak terlihat, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu, bukan kemarahan, tapi mungkin luka yang lebih dalam. "Silakan Pak, mari ke dalam pos sebentar," ujar Pak Darto. Akhirnya, sambil mempersilakan tamunya masuk ke ruangan kecil beratap seng yang mereka sebut pos jaga. Di dalamnya ada meja kayu, 2 kursi plastik, kipas angin tua yang berderit setiap berputar, dan dispenser yang sudah tak dingin lagi. Serda Arya duduk dengan posisi tegak. Ia menatap langsung ke mata Pak Darto, membuat pria paruh baya itu merasa tidak nyaman, walau tidak diintimidasi secara langsung. "Saya tahu adik saya salah. STNK-nya mati, motor sudah jelek, helmnya tidak standar. Saya tidak datang ke sini untuk membela pelanggar," ucap Arya membuka percakapan. Ia mengambil napas, mencoba menjaga nadanya tetap datar. "Tapi saya ingin tanya Pak, bagaimana menurut Bapak cara Bapak menegur adik saya kemarin?" Pak Darto mengernyit. Ia tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu bukan sesuatu yang bisa ditakar dengan aturan atau buku panduan. "Saya lakukan seperti biasa, Pak." Tegas, karena banyak juga anak muda sekarang kalau nggak ditegur keras malah melawan. "Saya nggak bermaksud mempermalukan siapa-siapa," jawabnya. Agak defensif. Arya mengangguk perlahan. Ia tidak menyanggah, tapi juga tidak sepenuhnya menerima. Ia membuka ponselnya, memutar video yang sempat viral dan menunjukkannya ke Pak Darto. "Bapak lihat ini adik saya. Saya sudah nonton ini puluhan kali. Saya bisa bilang, itu bukan marah yang mendidik. Itu seperti mempermalukan orang yang sudah tahu dirinya salah, tapi nggak bisa apa-apa karena keadaan." Pak Darto menonton sebentar lalu menanduk. Wajahnya sedikit berubah. Ia mulai merasa gelisah, bukan karena takut pada pangkat Arya, tapi karena mendadak merasa tersentil oleh cermin yang ditunjukkan di depannya. Ia melihat kembali sorot mata Bayu yang tertunduk, tubuhnya yang gemetar, dan bagaimana ia menerima semua teguran itu tanpa perlawanan. "Pak Darto," lanjut Arya, "kami bukan keluarga kaya. Motor itu warisan almarhum ayah kami. Kendaraan yang kami punya. Adik saya, sejak saya bertugas, dia yang gantikan saya jaga ibu, antar ke puskesmas, ke warung, bahkan cari obat. Saya tahu itu motor tua. Saya tahu kami belum sempat perpanjang surat-surat. Tapi apakah semua itu membuatnya pantas dipermalukan seperti itu?" Pak Darto membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Suasana dalam pos itu mendadak begitu sunyi. Kipas angin di sudut ruangan berderit lirih, seolah ikut menyimak dengan rasa bersalah. "Saya ini tentara, Pak. Saya disiplin. Saya tahu pentingnya aturan. Tapi saya juga tahu pentingnya rasa hormat, terutama kepada rakyat kecil, kepada mereka yang tak bisa membela diri, yang bahkan untuk beli helm baru saja harus nabung 3 bulan. Saya bukan datang untuk menekan Bapak. Saya cuma mau Bapak tahu, satu tindakan kecil bisa punya dampak besar. Apalagi sekarang, di zaman media sosial. Adik saya jadi perbincangan. Tapi bukan itu yang bikin saya sedih. Yang bikin saya sedih adalah dia jadi merasa rendah karena keadaan yang bukan salahnya." Pak Darto menunduk. Ia kini benar-benar kehilangan kata. Dadanya terasa sesak. Ia ingat lagi wajah Bayu kemarin. Ia bukan anak yang sombong atau membantah. Bahkan ia tetap memanggilnya Pak, meski sedang dimarahi di depan umum. "I am malu." Bukan karena telah menilang, tapi karena cara ia melakukannya. Terlalu keras,
terlalu cepat menghakimi. Saya minta maaf Pak Arya. Saya terbawa emosi. Saya pikir waktu itu anak itu cuma cari alasan. Saya pikir dia seperti anak-anak lain yang sering bohong di jalan, ujar Pak Darto pelan, hampir seperti berbisik. Arya berdiri pelan, lalu menepuk bahu Pak Darto dengan tangan kanannya. Terima kasih Pak, saya hargai kejujuran Bapak. Saya tidak dendam, tapi saya harap lain kali kita bisa lebih hati-hati. Karena mungkin saja yang kita tegur itu bukan sekadar pelanggar lalu lintas, tapi seorang anak yang sedang berusaha sekuat tenaga menjaga keluarganya. Pak Darto mengangguk. Mata tuanya kini berkaca-kaca. Ia berdiri, menjabat tangan Arya dengan erat. Hari itu, dua pria berseragam berbeda duduk dan berbicara bukan sebagai polisi dan tentara, tapi sebagai dua manusia yang semasa pernah merasakan getir hidup dan beratnya tanggung jawab. Mereka tidak berdebat, tidak saling menyalahkan, hanya saling mengingatkan bahwa di jalanan bukan hanya kendaraan yang lewat, tapi juga harga diri, perjuangan, dan kadang hati yang sedang belajar kuat dalam diam. Dan dari luar pos sinar matahari, pagi mulai menembus awan. Jalanan kembali ramai, tapi sesuatu telah berubah. Bukan hanya dalam hati Pak Darto, tapi dalam cara ia akan menjalankan tugasnya mulai hari itu, dan seterusnya. Udara dalam pos jaga terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara kendaraan dari luar terdengar seperti gema yang jauh, seolah tertahan oleh tembok tipis dan kipas angin tua yang berputar malas di sudut ruangan. Di dalam, dua pria berseragam berbeda duduk berhadapan dalam diam. Tak ada kemarahan di mata Arya, tapi juga tak ada senyum yang memudahkan suasana. Ia duduk tegap, matanya menatap lurus ke arah Pak Darto yang kini tampak tidak setenang seperti biasanya. Tangan Pak Darto bermain di atas lututnya, menggenggam jemari sendiri yang berkeringat. Ia tahu, yang duduk di depannya bukan sembarang tentar. Pria muda itu membawa ketegasan, wibawa, dan luka yang jelas ia bawa dalam diam. Arya membuka suara perlahan, tapi nada suaranya penuh dengan ketegasan yang tak bisa disangkal. Pak, saya ini tentara. Saya dilatih keras, sangat keras. Disiplin itu bukan pilihan di dunia saya, tapi keharusan. Dari hal terkecil seperti cara melipat baju sampai bagaimana bersikap saat di bawah tekanan. Saya dilatih untuk kerapihan, ketegasan, dan loyalitas. Tapi di tengah semua itu, ada satu nilai yang selalu ditanamkan dalam diri kami, rasa hormat. Pak Darto mengangguk kecil, seperti paham tapi juga bersiap menerima sesuatu yang lebih dari sekadar teguran. Tatapannya masih tertuju ke lantai, seakan tidak sanggup membalas pandangan mata Arya yang tajam, namun tidak bernada tinggi itu. Arya melanjutkan, lebih tenang, namun dengan tekanan yang tak bisa diabaikan. Rasa hormat kepada atasan, itu sudah pasti. Tapi juga rasa hormat kepada rakyat kecil, kepada mereka yang tidak punya pangkat, yang tidak punya kendaraan bagus, yang mungkin bajunya kusam, motornya tua, atau STNK-nya telat. Tapi mereka tetap warga negara yang punya harga diri. Pak Darto menarik napas dalam. Ia masih tidak bicara, hanya sesekali mengangguk sebagai bentuk penghormatan pada setiap kata yang keluar dari Arya. Saya tahu, adik saya salah, Pak, ucap Arya sambil menyandarkan tubuhnya sedikit. Saya tidak buta aturan. Saya juga nggak datang untuk membela pelanggar. Saya bahkan sudah sering menindak adik tentara sendiri yang melanggar aturan satuan. Tapi, Pak, cara menyampaikan itu bisa beda. Bapak bisa menegur tanpa mempermalukan. Bapak bisa memberi sanksi tanpa menjatuhkan harga diri. Kalimat itu membuat Pak Darto mulai gelisah. Ia menoleh ke arah jendela, lalu kembali menunduk. Hatanya seakan dihantam pelan-pelan. Tapi pasti, ia ingat jelas bagaimana ia memarahi Bayu. Bukan hanya menilang, tapi mengucapkan kalimat-kalimat tajam, menyentil harga diri anak muda itu di depan orang banyak. Ia ingat cara beberapa pengendara melihat, bahkan tertawa kecil. Saat itu, ia merasa benar. Tapi sekarang, setelah semua ini, ia sadar bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar prosedur. Arya melanjutkan, adik saya memang naik motor tua, Pak, tapi bukan karena dia nakal atau sengaja melanggar. Kami ini orang susah. Sejak bapak saya meninggal, kami bertiga hidup pas-pasan. Saya baru beberapa tahun terakhir bisa jadi tulang punggung. Tapi karena saya ditugaskan di luar pulau, adik saya yang ambil alih tugas saya di rumah. Dia yang jaga ibu Dea yang ngantar ke puskesmas. Kalau sakit, dia yang bantu belanja ke warung. Dia bukan pelanggar yang sok-sokan bawa motor butut. Dia cuma anak sekolah yang sedang berjuang. Suara Arya tidak meninggi, tapi setiap kata seperti menampar sisi kemanusiaan dalam diri Pak Darto. Ia tak sanggup lagi menyangkal. Dadanya mulai terasa sesak,
bukan karena malu telah menilang, tapi karena caranya dalam menjalankan tugas membuat orang lain merasa lebih kecil. Pak Darto akhirnya membuka suara. Pelan, nyaris seperti gumaman. Maafkan saya, Pak Arya. Saya memang terlalu kasar kemarin. Saya menilai terlalu cepat. Saya pikir dia hanya anak remaja biasa yang cari alasan. Arya tersenyum tipis. Senyum yang bukan senang, tapi lebih kepada lega karena akhirnya orang di depannya mampu mengakui sesuatu tanpa paksaan. Saya paham, Pak. Bapak juga manusia, mungkin lelah, mungkin emosi. Saya nggak datang buat menghukum, saya cuma ingin mengingatkan, kata Arya sambil berdiri perlahan, menatap sekeliling pos kecil itu. Saya tahu tugas Bapak tidak mudah. Di jalanan, setiap hari ketemu orang yang beda-beda. Tapi justru karena itu, rasa empati harus jadi senjata utama. Karena bukan semua pelanggar itu niat melanggar. Kadang mereka cuma nggak punya pilihan lain. Pak Darto berdiri mengikuti. Ia menjulurkan tangan terlebih dahulu, lalu menggenggam tangan Arya erat-erat. Ada ketulusan di sana. Dan ada semacam janji dalam genggaman itu, janji untuk berubah. Untuk melihat pelanggar bukan hanya dari helm yang retak atau STNK yang mati, tapi dari mata mereka, dari cara mereka menjawab, dari bagaimana mereka berdiri saat dimarahi, dari hal-hal kecil yang mencerminkan apakah mereka pantas dipermalukan atau justru dibantu. Terima kasih, Pak Tentara, ucap Pak Darto dengan suara yang lebih lirik, namun syarat makna. Terima kasih sudah mengingatkan, saya akan ingat ini. Serius, bukan cuma hari ini, tapi seterusnya. Arya hanya mengangguk pelan. Ia tahu, tidak semua orang bisa berubah dalam semalam. Tapi satu percakapan jujur, satu teguran yang disampaikan dengan niat baik, bisa jadi benih perubahan. Ia melangkah keluar dari pos, matahari mulai naik sedikit dari balik awan. Jalanan terlihat lebih terang, lebih hidup. Suara klakson mulai ramai lagi, dan udara pagi digantikan dengan hawa hangat yang mulai menyengat. Di luar pos, Arya sempat menoleh sekali lagi ke arah Pak Darto yang masih berdiri di ambang pintu. Ia memberikan hormat singkat, bukan sebagai tentara kepada polisi, tapi sebagai sesama warga negara yang akhirnya saling mengerti. Pak Darto membalas hormat itu. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan berjaga di persimpangan itu, hatinya terasa ringan. Ia tidak tahu apakah pertemuan ini akan mengubah segalanya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi melihat motor tua dan helm retak dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena kini, ia tahu, di balik tampilan itu, bisa jadi ada seorang anak yang sedang menggantikan peran ayah, menjaga ibunya, dan menanggung beban yang jauh lebih berat dari STNK mati. Sejak hari itu, hidup Bayu tak lagi sama. Dalam beberapa hari saja, namanya dikenal luas, bahkan di luar kota tempat tinggalnya. Video yang menunjukkan pertemuannya dengan Pak Darto yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai bentuk klarifikasi ternyata justru memicu gelombang dukungan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Orang-orang membagikan cuplikan singkat dari wawancara singkat bersama Bayu di depan sekolahnya. Dalam potongan video berdurasi kurang dari 1 menit, Bayu duduk mengenakan seragam SMA Nia yang masih sama seperti biasa. Duduk bersila di bangku beton dekat taman sekolah, dikelilingi beberapa wartawan dan warga yang ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Ia terlihat canggung, suaranya pelan dan kalimat-kalimat Nia sangat sederhana. Saya nggak marah kok ditilang. Saya cuma pengen orang-orang bisa ngerti, kami yang hidup sederhana bukan berarti melanggar karena sengaja. Kadang, kami cuma nggak punya pilihan. Tak ada naskah, tak ada retorika. Hanya sebuah kalimat jujur dari seorang anak muda yang benar-benar bicara dari dalam hatinya. Tapi justru kejujuran itulah yang membuat netizen tersentuh. Puluhan ribu komentar membanjiri video tersebut di berbagai platform. Ada yang menuliskan pujian, ada yang meneteskan air mata saat mendengar pengakuan Bayu, dan banyak pula yang merasa malu karena pernah menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya tanpa diminta. Beberapa akun besar di media sosial mulai menggalang dana untuk Bayu. Mereka menulis caption panjang yang menggambarkan perjuangan anak SMA ini. Bagaimana ia merawat ibunya yang sakit, bagaimana ia tetap sopan meski dimaki di depan umum, dan bagaimana ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Dalam waktu 1 minggu, dana bantuan yang terkumpul melebihi angka yang dibayangkan. Sebuah lembaga sosial turun tangan membantu menyalurkannya agar tidak salah kelola. Bahkan, dari uang tersebut, ibunya bisa kembali berobat ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih baik, dan Bayu tidak perlu lagi bingung memikirkan biaya sekolah hingga lulus. Sementara itu, perubahan juga terjadi di sisi lain. Pak Darto, yang semula dikenal sebagai polisi yang keras dan kaku, perlahan berubah. Bukan karena tekanan dari publik atau karena takut dicap buruk, tapi karena pertemuannya dengan Arya dan
Respons Bayu benar-benar menyentuh nuraninya yang lama tertutup oleh rutinitas. Ia mulai menyadari bahwa menjalankan tugas bukan hanya soal aturan tertulis, tapi juga tentang bagaimana menyampaikan aturan itu dengan hati. Sejak kejadian itu, Pak Darto mulai dikenal lebih ramah. Ia tidak lagi serti-merta menilang tanpa dialog. Ia mulai menerapkan pendekatan baru yang lebih edukatif. Beberapa kali ia tertangkap kamera sedang membantu memperbaiki lampu rem pengendara motor yang rusak ringan, atau memberi pengarahan singkat kepada anak-anak SMA tentang pentingnya keamanan berkendara. Tanpa mengintimidasi, ia bahkan menjadi salah satu perwakilan polisi daerah yang ikut dalam program baru bertajuk Tilang Edukatif Sebuah Company Nasional yang mendorong aparat untuk memberikan penindakan dengan pendekatan lebih manusiawi dan mendidik, khususnya terhadap pelanggar ringan atau warga yang kurang mampu. Perubahan itu tak luput dari perhatian warga. Banyak yang semula sinis, kini mulai memberi hormat setiap kali melihat Pak Darto berjaga di perempatan. Bahkan beberapa orang tua murid sering mengajak anak-anak mereka menyapa atau sekadar melambaikan tangan sambil tersenyum. Pak Darto sendiri tidak pernah membanggakan perubahan dirinya secara terang-terangan. Ia hanya mengatakan, "Saya belajar dari seorang anak SMA yang diam, tapi mengajarkan saya banyak hal." Di tengah semua perubahan itu, Bayu tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia tetap bangun pagi untuk menyiapkan sarapan ibunya. Ia tetap naik motor ke sekolah, meski kini motor yang digunakannya sudah baru. Yang mengejutkan, motor tua milik ayahnya yang dulu hampir tak layak pakai itu tidak dijual atau dibuang. Bayu membersihkannya, mengecat ulang bodinya dengan warna abu-abu tua yang lebih netral, dan menyimpannya di garasi kecil rumah mereka. Motor itu kini tidak lagi digunakan, tapi dibiarkan tetap ada di sana sebagai pengingat tentang masa lalu, tentang perjuangan, tentang momen ketika hidup mereka berubah. Kadang, Bayu duduk di kursi dekat motor itu saat sore hari. Ia memandangi bodi tua yang dulu sempat membuatnya ditertawakan, dan kini justru menjadi saksi dari perjalanannya yang luar biasa. Ia tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Ia juga tidak merasa menjadi sosok istimewa. Ia hanya merasa bersyukur bahwa dunia masih punya tempat untuk orang-orang yang jujur dalam diam, yang tetap sabar meski dihina, dan yang memilih menjawab dengan kebaikan, bukan dengan amarah. Teman-temannya di sekolah pun ikut bangga. Beberapa guru yang semula hanya mengenalnya sekilas, kini mulai memperhatikan lebih dalam. Ia diajak lebih sering diminta menjadi ketua kelas. Bahkan sesekali diminta memberi motivasi kepada adiknya di kelas dalam acara OSIS. Namun Bayu tetap menolak menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin hidup normal, sekolah dengan tenang, dan menjaga ibunya yang makin hari makin membutuhkan pendampingan. Dan setiap kali orang bertanya padanya apa yang ia rasakan setelah semua kejadian itu, ia hanya menjawab dengan kalimat sederhana, "Saya nggak mau jadi orang hebat, saya cuma nggak mau kehilangan hati saya. Cuma itu aja." Dalam kesederhanaannya, Bayu memberi pelajaran besar bagi banyak orang, bahwa harga diri tak bisa diukur dari merek motor, dan bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup yang salah. Ia membuktikan bahwa balasan dari kehidupan tidak selalu datang dalam bentuk yang megah, tapi kadang hadir dalam bentuk kecil yang menyentuh hati. Sikap manusiawi, perubahan hati seseorang, dan kepercayaan bahwa kebaikan masih punya tempat di dunia yang keras ini. Terima kasih sudah menonton channel Raya Story. Ayo dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.